Nah, untuk mengenai metode pengumpulan harga pokok produk itu dibagi menjadi dua, job order cost method dan proses cost method. Kalau yang job order cost itu memang berdasarkan job atau berdasarkan pesanan. Jadi kita membandrol harganya per pesanan. Kayak misalkan kalau ada di butik. Butik itu kan harga setiap pesanannya beda-beda kan, atau kita ke penjahit. Tidak setiap baju itu harganya sama, tergantung tingkat kerumitannya. Kalau memang lebih susah dan butuh payat-payat yang banyak misalkan gitu, otomatis kan lebih mahal biayanya. Nah, itu yang dimaksud dengan job order cost. Jadi setiap barang jadi itu harganya belum tentu sama, berdasarkan memang kebutuhannya seperti apa gitu ya. Contohnya ya kalau kita ke penjahit atau ke butik gitu pasti harganya beda-beda. Sedangkan kalau proses cost method itu semua harganya sama, kayak misalkan pabrik sabun semuanya sama kan, sabun Lifebuoy pasti kan sama semua harganya ya. Ya pasti beda kalau misalkan ukurannya besar kecil kayak gitu, tapi kan di lini misalkan netonya 200 gram pasti semuanya sama kan harganya. Nah, itu yang namanya proses cost method. Bukan berarti sabun satu dan sabun kedua harganya beda, no, semuanya sama kayak gitu. Nah, kalau job order itu lebih ke setiap pesanan atau setiap produk jadi belum tentu harganya sama kayak gitu. Jadi kenapa kok kayak gitu? Kalau yang berdasarkan pesanan itu karena biaya-biaya produksinya itu dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan kemudian dibagi dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Misalkan gini, dalam sekali proses itu, dalam satu kali pesanan itu dia memproduksi dua baju yang sama. Nah, ya otomatis harganya sama karena kan dua baju yang sama. Tapi kalau misalkan dua baju yang berbeda, pesanannya beda, ya otomatis harganya juga beda gitu. Kalau produksi massa di situ kan nggak mungkin hanya memproduksi satu dua, namanya juga massa, otomatis banyak yang kayak tadi produk sabun atau misalkan produk-produk yang diproduksi di pabrik kayak gitu kan pasti produknya massa, yaitulah harganya pasti sama gitu. Soalnya kan kalau misalkan kita melakukan pemesanan itu pasti lebih complicated, lebih rumit, jadi otomatis harganya beda. Intinya kayak gitu. Nanti kita mempelajari cara melakukan pelaporan keuangan kalau misalkan berdasarkan job order cost atau berdasarkan order. Misalkan kita punya butik, nah itu gimana cara melakukan perhitungan biayanya atau akuntansi biayanya kayak gimana. Itu beda dengan kalau kita punya pabrik, kita memproduksi produk yang banyak, itu perhitungannya berbeda seperti itu. Nah, nanti kita juga akan mempelajari tentang laporan laba rugi untuk perusahaan dagang dan manufaktur. Di situ kan memang kan berbeda kalau misalkan perusahaan dagang dan manufaktur. Namanya juga perusahaan dagang, kulaan, jual ulang, dengan manufaktur yang memproduksi, membuat. Otomatis kan prosesnya berbeda. Kalau yang dagang cuma beli dijual lagi, sedangkan yang manufaktur beli bahan baku, diproses sampai punya produk jadi kayak gitu. Lebih complicated ketika kita punya manufaktur dibandingkan kita dagang. Nah, disitulah akan ada perbedaan. Nah, di mana perbedaannya? Kita akan membahasnya seperti itu. Nah, nanti juga kita akan membahas tentang sistem akuntansi biaya. Apa sih sistem akuntansi biaya itu? Sistem akuntansi biaya adalah suatu sistem untuk mengolah data biaya menjadi informasi mengenai biaya total dan biaya per unit. Jadi dengan menggunakan sistem akuntansi biaya, kita bisa tahu biaya totalnya berapa sih yang kita keluarkan untuk memproduksi produk ini gitu. Terus biaya per unitnya berapa? Nah, itu juga kita bisa tahu dari sistem akuntansi biaya itu. Kemudian nanti dari sistem akuntansi biaya ini tuh dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sistem biaya sesungguhnya. Yang kedua, sistem biaya normal. Dan yang ketiga, sistem biaya standar. Untuk sistem biaya sesungguhnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead dibebankan secara sesungguhnya atau yang real. Yang dikeluarkan berapa, yaitulah yang akan dibanderol. Itu yang sistem biaya sesungguhnya. Tapi kalau sistem biaya normal, itu overheadnya menggunakan tarif. Jadi nanti kita mengenal yang namanya tarif. Tarif inilah yang digunakan sebagai patokan ketika kita mau
memformulasikan harga pokok produk. Jadi kita benar-benar harus mengenal yang namanya tarif dan biaya yang sesungguhnya, atau benar-benar biaya yang kita keluarkan. Nanti saya akan menjelaskan gimana cara menghitung tarif itu. Kelebihannya kalau menggunakan tarif itu apa dibandingkan kalau kita nggak menggunakan tarif. Itu nanti akan kita bahas. Yang jelas ketika kita menggunakan sistem akuntansi biaya itu ada 3. Yang pertama, sistem biaya sesungguhnya. Itu benar-benar semuanya real. Bahan bakunya real, biayanya, tenaga kerjanya real, dan biaya overheadnya real. Sedangkan untuk sistem biaya normal, bahan baku dan tenaga kerjanya itu real, tapi overheadnya menggunakan tarif. Kalau sistem biaya standar, baik itu bahan baku, tenaga kerja maupun overhead, semuanya menggunakan tarif. Dan tarif ini ditentukan di muka. Jadi kita sebelum melakukan proses produksi itu menentukan tarifnya. Dan di situ akan mencerminkan biaya yang seharusnya untuk menghasilkan produk atau melaksanakan kegiatan tertentu. Seperti itu. Tenang, gak usah pusing dulu, nanti dibahas satu-satu. Apa sih tarif itu? Gunanya apa? Kenapa harus pakai tarif? Yang jelas saya cuma memperkenalkan di sini. Kalau sistem akuntansi biaya itu ada 3. Biaya sesungguhnya, biaya normal, dan biaya standar. Seperti itu. Kemudian kita juga akan membahas tentang costing. Terdapat 2 metode costing. Metode costing penuh dan metode costing variabel. Kalau metode costing penuh, memasukkan semua biaya produksi ke dalam biaya produk, dan ini ada hubungannya dengan pihak eksternal. Kalau metode costing variabel, hanya memasukkan yang variabel-variabel saja. Kayak misalkan kita di sini cuma menghitung yang variabel, otomatis kayak yang ada hubungannya dengan volume produksi, kayak misalkan tenaga kerja, bahan baku, overhead, itu otomatis akan ada hubungannya dengan proses produksi. Semakin banyak proses produksi yang dilakukan, semakin besar pula biaya variabel yang dikeluarkan. Nah, ini gunanya untuk internal. Tapi kalau sistem costing penuh, ini ada hubungannya dengan pihak eksternal, dengan harga akhir produk gitu. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Range-nya yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan itu yang tadi saya bahas itu. Briefly aja, maksudnya apa dan kira-kira apa itu. Jadi ada 14 poin besar yang harus kita highlight selama 1 semester ini, dan goalnya apa jelas. Jadi kita nanti bisa tahu beberapa jenis pelaporan dalam akuntansi biaya seperti itu. Pelan-pelan aja, nggak perlu buru-buru belajarnya. Pokoknya kalau ada yang nggak paham langsung tanya ke saya, nggak usah segan-segan untuk menghentikan saya. Bu, saya nggak paham, tolong diulangi bagian ini. Itu nggak masalah. Jadi langsung tolong saya diskakmat waktu ngajar, nggak masalah. Atau memang ada yang nggak sesuai, misalkan loh kok saya bacanya kayak gini, tapi kok ibu jelasnya kayak gini, nggak masalah. Kita di sini benar-benar sharing, belajar bareng gitu. Di sini nggak ada yang takut untuk tanya. Pokoknya kalau memang ada yang nggak paham langsung tanya aja, daripada nanti malah kesulitan waktu ujiannya kayak gitu. Oh ya, saya mau mengingatkan, jangan lupa tugasnya dikumpulkan, deadline-nya gampang kan tugasnya, jadi tolong sesegera mungkin dikumpulkan kayak gitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Dan saya rasa untuk teman-teman yang nggak bisa dengar beberapa gitu, entah karena ada masalah mic atau masalah apa, saya juga nggak tahu gitu. Nanti saya akan upload di YouTube biar bisa dilihat-lihat lagi tentang pertemuan pertama ini gitu. Oh ya, terus untuk TTM 1 besok saya kan nggak bisa datang gitu, dan untuk menggantinya saya sudah memberikan tugas. Tapi kan ada wacana kalau teman-teman tetap mau menghadiri TTM 1 gitu, ya nggak masalah gitu. Nanti teman-teman tetap aja datang kumpul gitu ke kelas buat TTM 1. Saya sudah menyiapkan recording buat materi modul 1 dan modul 2. Nanti saya serahkan ke ketua angkatan biar nanti waktu di hari HTTM tolong diputarkan recordingnya yang sudah saya rekam itu tadi, materi modul 1 dan materi modul 2. Tolong tolong ditampilkan,
Nanti kalau memang ada